Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, teman kecil Chu Feng memberikannya kepadamu. Jadi terima saja. Jangan lupa juga, itu adalah tanggung jawab kamu untuk menjaga keamanan tempat ini, kata Raja Elf. Siap yang mulia, teman kecil Chu Feng, terima kasih atas hadiah luar biasa kamu. Tuan Elf dengan hati-hati menerima token itu, dan senyum memenuhi wajah tuannya. Meskipun dia tidak berani menerimanya, tapi dia sebenarnya sangat menginginkannya, karena itu akan memungkinkannya untuk dapat memerintahkan pasukan batu itu. Tanpa ragu dengan pasukan batu tersebut, kekuatan pertempuran mereka di sini akan meningkat sangat besar. Yang mulia, bagi Aula Kegelapan untuk menyerang berbagai wilayah elf era kuno kamu sesering ini, mereka pasti memiliki kamp tempat mereka menempatkan pasukan mereka. Apakah kamu belum berhasil menemukan lokasi-lokasi itu? Tanya Chu Feng. Chu Feng telah mengunjungi lebih dari selusin wilayah peri kuno sebelum datang ke wilayah ini. Dia tahu dari mereka bahwa, peri era kuno dipaksa menjadi yang sangat pasif sejak pertempuran melawan Aula Kegelapan dimulai. Alasan mengapa mereka harus bertindak begitu pasif adalah, karena mereka hanya bisa bertahan melawan serangan Aula Kegelapan, dan bahkan tidak melawan. Adapun mengapa itu yang terjadi, itu karena mereka tidak tahu di mana kamp-kamp Darkhold berada. Aula Kegelapan sangat licik. Selain itu, Master Darkhold memiliki teknik formasi spiritual yang brilian. Jangankan mengetahui di mana kamp mereka, bahkan mereka akan menghilang dengan cepat setelah melakukan serangan, kata Raja Elf. Memang benar begitu. Sementara Yang Mulia masih bisa mengejar mereka, kita, di sisi lain, tidak bisa mengejar mereka. Kali ini, wanita bernama Sue Ji yang memutuskan untuk menyerahkan pasukan Darkhold yang datang untuk menyerang kita. Kalau tidak, mereka mungkin bisa lolos tanpa cedera, kata Elf Protector. Jadi begitu, ucap Chu Feng sambil merenung sejenak. Kemudian, dia berkata kepada Raja Elf. Yang Mulia, bisakah kamu membantu aku menghubungi Immortal Refinement Weaponry, Immortal Berambut Salju, dan Senior Zhang Ming? Ucal Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa Immortal Refinement Weaponry, Immortal yang berambut salju, dan Zhang Ming adalah orang khusus di antara bala bantuan yang telah datang untuk membantu peri kuno. Selain menjadi kuat, mereka juga spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Dengan demikian, setelah mereka bergabung dalam pertempuran, mereka tidak dikirim untuk membantu melindungi wilayah peri kuno. Sebagai gantinya, mereka ditugaskan untuk menemukan keberadaan Aula Kegelapan. Aku bisa. Namun teman kecil Chu Feng, aku tidak bisa meninggalkan kerajaan elf terlalu lama. Kedatangan aku ke tempat ini juga dilakukan secara diam-diam. Kita mungkin harus segera kembali ke kerajaan elf, kata Raja Elf. Tidak apa-apa, balas Chu Feng mengangguk. Karena masalah itu tidak bisa ditunda, mereka memulai perjalanan mereka untuk segera kembali ke kerajaan elf. Hanya saja, sebelum Chu Feng pergi, dia menoleh dan melihat medan perang di belakangnya. Pandangannya agak rumit. Sue Ji, gumam Chu Feng. Chu Feng mulai merenungkan setelah mengucapkan dua kata itu. Meskipun Sue Ji telah melarikan diri dari pertempuran, dan Chu Feng dapat dikatakan telah meraih kemenangan total, tapi Chu Feng terus merasa bahwa wanita itu dengan nama Sue Ji bahkan lebih berbahaya daripada World Devastator Immortal. Alasan untuk itu adalah, karena bahkan setelah Chu Feng tiba memimpin pasukan batu, Sue Ji tidak mengungkapkan sedikit pun rasa takut di matanya. Selain itu, Chu Feng merasakan jejak samar aura Sue Ji dari binatang buas era kuno itu. Chu Feng telah melihat Master Darkhold sebelumnya. Dia sangat kuat, dan juga mampu bertarung melawan Raja Elf. Namun demikian, Chu Feng tidak merasakan aura Master Aula Kegelapan pada binatang buas era kuno itu. Karena Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, dia menduga bahwa kemampuan Aula Kegelapan untuk mengendalikan binatang buas era kuno itu jelas terkait dengan wanita yang bernama Sue Ji.
Singkatnya, keberadaan wanita itu menyebabkan Chu Feng merasa sangat tidak nyaman. Namun karena wanita itu sudah melarikan diri, apa yang harus dilakukan Chu Feng sekarang adalah kembali ke kerajaan peri dengan cepat, itu untuk bertemu dengan Immortal Refinement Weaponry Refinement dan yang lainnya. Setelah beberapa waktu berlalu, Immortal Refinement Weaponry, Immortal Berambut Salju dan Zhang Ming, 3 spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga tiba di kerajaan elf berturut-turut. Pada saat itu, Raja Elf, abadi penyempurnaan senjata, abadi rambut salju dan Zhang Ming semuanya sudah berkumpul. Mereka masih tidak tahu apa yang ingin dikatakan Chu Feng kepada mereka. Meskipun Chu Feng adalah yang pertama tiba di kerajaan elf, tapi dia telah memasuki pelatihan tertutup setelah tiba. Menghitung waktu, Chu Feng sudah berada di pelatihan tertutup selama beberapa hari hingga sekarang. Akhirnya setelah mereka menunggu lama, Chu Feng akhirnya muncul dari pelatihan tertutupnya. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar memperluas cakrawala kita. Tidak pernah aku mengharapkan, kalau harta rahasia keterampilan 5 elemen itu akan menjadi tentara batu. Untuk situasi kita saat ini, mereka bisa dikatakan sebagai yang paling berguna. Pada saat itu, Immortal Refinement Weaponry sangat ceria. Dia telah mendengar tentang masalah mengenai pasukan batu dari Raja Elf. Namun setelah dia dengan hati-hati menatap Chu Feng, dia bertanya, di mana Immortal yang tak terukur? Kemana dia pergi? Ucap Immortal Weaponry. Senior, aku telah memanggil kamu semua di sini, itu terutama karena aku memiliki 2 hal yang ingin aku ceritakan kepada kamu semua, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kerumunan yang hadir semua berubah serius. Mereka mampu mengatakan bahwa, apa yang Chu Feng rencanakan untuk memberi tahu mereka adalah sesuatu yang penting. Untuk masalah pertama, Immortal Immeasurable adalah bagian dari Dark Hall. Selain itu, ia memiliki identitas lain dengan nama Zhan Changtian. Dia benar-benar mengungkapkan dirinya di Wonderstone Dao Ground. Dia mengakui segalanya, dan bahkan mencoba membunuhku bersama dengan World Devastator Immortal. Untungnya aku sudah siap. Itulah sebabnya aku berhasil melarikan diri dari malapetaka, kata Chu Feng. Apa? Abadi yang tak terukur adalah Zhan Changtian, seru merumunan. Setelah mempelajari masalah ini, itu bukan hanya penyempurnaan Weaponry Immortal, Immortal Berambut Salju, dan Zhang Ming saja yang terkejut. Bahkan Raja Elf mulai mengerutkan keningnya. Itu sudah jelas, tidak ada dari mereka yang mengharapkan Immortal yang tak terukur memiliki identitas yang berbahaya. Sial, tidak heran tidak ada yang bisa menemukan Zhan Changtian meskipun dia memiliki banyak musuh. Jadi dia sebenarnya memiliki identitas lain sebagai Immortal tak terukur. Dan aku benar-benar mengenal pria itu begitu lama. Ini benar-benar menjijikkan. Pada saat itu, Immortal Berambut Salju mulai menyuarakan keluhannya. Dapat dilihat bahwa Immortal Berambut Salju juga sangat membenci Zhan Changtian. Sejujurnya, aku hanya bisa mendapatkan keterampilan rahasia 5 elemen, itu karena perencanaan yang disengaja dari Master Aula Kegelapan. Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana telah bersekutu kepada Aula Kegelapan. Mereka sengaja menyerang Gunung Qianwood atas perintah mereka. Serangan mereka di Gunung Qianwood adalah supaya aku bisa mendapatkan keterampilan rahasia 5 elemen, dan berusaha mengasimilasi mereka, kata Chu Feng. Sebenarnya ada hal seperti itu. Lalu bagaimana dengan Istana Dunia Bawah? Mungkinkah Istana Underworld juga telah bersekutu kepada Aula Kegelapan juga? Tanya Immortal Penyempurnaan Senjata. Istana Underworld tidak tunduk pada Aula Kegelapan. Mereka benar-benar berencana untuk menjadi sekutu kita. Saat itu, aku sudah mendapatkan 4 dari keterampilan rahasia 5 elemen. Satu-satunya yang kurang dari aku adalah Istana Underworld. Karena itulah, masuk akal bagi mereka untuk memberi aku keterampilan rahasia. Aku percaya Master Aula Kegelapan Master juga mempertimbangkan itu, kata Chu Feng. Aula Kegelapan benar-benar berbahaya, seru kerumunan. Setelah mengetahui kebenaran, semua kerumunan mulai mengerutkan kening. Berbagai metode yang digunakan Aula Kegelapan, semuanya telah melampaui imajinasi mereka. Kali ini,
Chu Feng sudah siap. Jika Chu Feng juga telah ditipu oleh immortal tak terukur, maka aula kegelapan akan lolos dengan skema mereka. Orang-orang yang mengendalikan pasukan batu bukanlah mereka. Sebagai gantinya, itu akan menjadi aula kegelapan sebagai gantinya. Itu adalah sesuatu yang mereka tidak berani bayangkan. Kita harus mengumumkan identitas immortal tak terukur kepada dunia. Kita tidak bisa membiarkannya mengeksploitasi identitasnya untuk membahayakan orang lain, kata Chu Feng. Raja Elf mengangguk. Kemudian dia bertanya, teman kecil Chu Feng, bagaimana dengan masalah lainnya? Tanya Raja Peri. Masalah lainnya adalah, kita tidak bisa terus bertindak pasif seperti ini lagi. Kita harus menemukan semua kam aula kegelapan dan memberantasnya. Kita harus memulai serangan balik, kata Chu Feng dengan serius. Ketika menyebutkan masalah ini, Zhang Ming mulai menghela nafas. Teman kecil Chu Feng, masalah itu benar-benar sulit, kata The Weaponry Refinement Immortal saat dia menggelengkan kepalanya. Adapun Immortal berambut salju, dia menunduk diam-diam. Mereka mulai mencari kam-kam aula kegelapan sejak mereka tiba di tempat ini. Namun bahkan hingga sekarang, pencarian mereka muncul dengan tangan kosong. Senior, sejujurnya aku berada di pelatihan tertutup sebelum kalian semua tiba, sehingga aku bisa menyiapkan beberapa hal, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan 4 topeng. Itu semua adalah topeng yang dikenakan orang-orang dari Dark Hall. Itu kan, seru mereka. Setelah melihat topeng-topeng itu, ketiga mata spiritualis dunia kerajaan tanda naga semuanya bersinar, itu ketika mereka mengungkapkan ekspresi kaget. Tidak dapat menahan diri, mereka mengambil topeng dari Chu Feng dan mulai memeriksanya dengan cermat. Setelah pemeriksaan yang cermat, ekspresi kaget di wajah ketiga spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga tumbuh lebih padat. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Teman kecil Chu Feng, kemampuanmu telah mencapai tingkat yang saleh. Pada saat itu, Zhang Ming memuji Chu Feng tanpa menahan apapun. Dan aku bahkan berpikir tentang mengambil Chu Feng sebagai muridku sebelumnya. Melihat kembali sekarang, aku benar-benar melebih-lebihkan kemampuan aku. Chu Feng, aku malah harus meminta kamu untuk menjadi tuanku. Terimalah aku sebagai muridmu. Ucap Immortal rambut salju dengan sangat gembira. Dia yang memiliki sifat jujur sebenarnya mulai bercanda dengan Chu Feng, dan memintanya untuk membawanya sebagai muridnya. Tampaknya aula kegelapan kemungkinannya akan berakhir menderita sekarang, ucap The Weaponry Refinement Immortal sambil mengelus jenggotnya. Senyuman memenuhi wajahnya. Semua orang, apa gunanya topeng itu? Tanya Raja Elf. Pada saat itu, Raja Elf yang benar-benar bingung. Meskipun dia sangat kuat, dia bukan spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Jadi, meskipun dia memiliki banyak metode pendeteksian, dia tidak dapat menemukan apa yang begitu fantastis tentang topeng tersebut. Topeng-topeng ini sengaja ditinggalkan olehku, itu ketika aku membantai pasukan aula kegelapan hari itu. Alasan mengapa aku berada di pelatihan tertutup selama beberapa hari terakhir adalah, itu untuk mengerjakan topeng ini. Saat ini, selama spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga mendesak, maka seseorang dapat menemukan orang-orang dari Dark Hall melalui penggunaan topeng-topeng itu, jelas Chu Feng. Itu tidak bisa, ucap Raja Peri. Tidak, itu benar-benar bisa. Setelah menemukan orang-orang dari Dark Hall, tidak peduli seberapa tersembunyi kam mereka, mereka akan tetap terbuka. Yang mulia, teman kecil Chu Feng benar-benar bintang keberuntungan kamu. Tidak hanya dia membawa kembali pasukan batu yang sangat meningkatkan kekuatan pertempuran kita, dia juga menemukan metode bagi kita untuk menyerang balik aula kegelapan. The Weaponry Refinement Immortal berkata dengan gembira. Teman kecil Chu Feng, akan terlihat bahwa orang yang akan menentukan kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran melawan aula kegelapan adalah kamu, dan bukan aku, ucap Raja Peri. Pada saat itu, Raja Peri juga sangat gembira. Dia harus tinggal di kerajaan elf untuk melindunginya, karena dia khawatir Master Dark Hall akan melakukan serangan terhadapnya. Dengan demikian, ada beberapa hal yang bisa dia lakukan untuk berkontribusi dalam pertempuran.
Meskipun mereka dipaksa ke keadaan pasif ketika bertarung melawan Aula Kegelapan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Selain mengkhawatirkannya, satu-satunya hal lain yang bisa dia lakukan adalah lebih khawatir. Namun hari ini, Chu Feng telah membawa kabar yang sangat luar biasa kepadanya. Karena itulah, bagaimana mungkin dia tidak senang? Amarahnya akhirnya bisa dilepaskan. Setelah itu, Chu Feng dan 3 spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga lainnya mulai bergerak secara terpisah. Dengan mengandalkan topeng, mereka mulai mencari kam Aula Kegelapan di sekitar berbagai wilayah elf. Benar saja, topeng itu sangat bermanfaat. Satu demi satu, mereka berhasil menjangkau base camp milik Darkhold. Semua base camp yang ditemukan akan menemui serangan kejam oleh mereka. Bahkan jika ada orang-orang dari Darkhold yang berhasil melarikan diri, jumlahnya tidak terlalu besar. Pada saat itu, elf era kuno memperoleh dominasi mutlak dalam pertempuran melawan Aula Kegelapan. Tanpa pilihan lain, pasukan Darkhold mulai mundur. Namun demikian, mereka menderita korban bencana bahkan dalam pelariannya. Pada saat itu, di lokasi yang gelap gulita, hanya beberapa obor yang menyala. Meskipun cahaya dari obor agak redup, tapi ia berhasil menerangi komposisi umum area tersebut. Itu adalah area yang sangat luas. Itu tampak seperti aula istana, namun juga seperti makam bawah tanah. Namun satu hal yang pasti, dan ini adalah lokasi yang sangat tersembunyi. Ketika obor menyala, suara berderak mulai terdengar tanpa henti. Ini menyebabkan tempat yang remang-remang ini tampak agak menakutkan. Namun demikian, suara menakutkan dari obor yang terbakar jatuh ke suara-suara yang kadang-kadang terdengar dari bawah. Meskipun suara-suara itu terdengar seperti berteriak, tapi mereka lebih mirip ratapan sedih. Ratapan sedih itu mengandung amarah yang tak ada habisnya, dan juga niat membunuh yang padat. Itu seolah-olah nyanyian iblis terdengar dari bawah. Mendengar suara-suara itu, orang bisa merasakan rambutnya berdiri. Pada saat itu, ada beberapa orang di tempat itu. Salah satunya adalah Master Darkhold. Dia saat ini duduk di kursi yang sangat mengesankan, dan menatap 2 orang yang ada di bawah. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita cantik, dan wanita itu adalah wanita misterius dengan nama Sueji. Adapun 2 orang yang Master Darkhold sedang lihat, mereka saat ini berlutut di tanah dan menggigil ketakutan. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka adalah World Devastator Immortal dan Immortal Immeasurable. Aku mengira kalian berdua telah mati. Ternyata kamu masih hidup. Jika aku jadi kamu, aku pasti tidak berani menunjukkan wajah aku lagi. Master Aula Kegelapan berkata kepada kedua pria itu. Lord Hall Master, tolong dengarkan aku, tolong dengarkan aku. Kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan masalah ini pada kami. Aku tidak pernah mengira kalau Chu Feng akan selihai itu. Dia sudah melihat identitas aku sebelum kami berangkat ke Wonderstone Dao Ground. Dia membawa aku ke Wonderstone Dao Ground adalah jebakan untuk memulai. Untungnya, Lord World Devastator tiba dengan segera. Kalau tidak, aku pasti akan terbunuh, kata The Immortal Immeasurable. Rumble. Tepat pada saat itu, kedinginan menembus mata Master Aula Kegelapan. Kemudian, rasa dingin mulai menyapu tanah. Semburan rasa dingin itu membuat World Devastator Immortal dan Immortal Immeasurable pergi, lalu membuat mereka berguling dan merangkak di tanah. Mereka dengan kejam tertiup puluhan ribu meter jauhnya, dan hanya berhenti setelah mereka menabrak tembok. Pada saat itu, Master Aula Kegelapan itu meninggalkan kursinya. Dia perlahan-lahan turun dari udara dan berdiri di depan kedua pria itu dan berkata, Chu Feng memimpin pasukan batu ke banyak camp Darkholdku. Medan perang yang sepenuhnya dikendalikan oleh kami, kini terbalik karena Chu Feng seorang. Alasan mengapa ini bisa terjadi adalah, karena kalian berdua tidak segera memberitahu aku tentang apa yang telah terjadi. Aku bisa memahami kekalahan kamu. Akan tetapi, karena kamu berhasil melarikan diri, mengapa kamu tidak segera kembali untuk melaporkan apa yang terjadi pada aku, sehingga aku dapat bersiaga terhadap apa yang akan terjadi? Tuan Aula, ini semua salahku.
Batu-batu dari Wonderstone Dao Ground benar-benar terlalu kuat. Hari itu aku terluka oleh batunya, dan tidak bisa melakukan perjalanan tanpa henti. Dengan begitu, aku terpaksa dengan cepat menyembuhkan luka aku. Kalau tidak, itu akan merusak kultivasi aku di masa depan. Adapun immortal yang tak terukur, tubuh fisiknya dihancurkan oleh Chu Feng, dan hanya rohnya yang tersisa. Situasinya bahkan lebih buruk daripada aku. Setelah aku menyembuhkan luka aku akhirnya menciptakan tubuh fisik baru untuknya, dan berusaha sekuat tenaga agar ia bisa mempertahankan kultivasinya. Itulah mengapa kami akhirnya ditunda selama beberapa hari. Tapi kami benar-benar tidak pernah berharap, begitu banyak hal terjadi dalam waktu yang singkat. The World Devastator Immortal menjelaskan. Betul, Tuan Darkhold, bahkan jika Chu Feng telah mendapatkan batu-batu Wonderstone Dao Ground itu, dia seharusnya hanya mampu meningkatkan kekuatan pertempuran era elf kuno. Mengenai kem-kem yang kami bangun di sekitar berbagai wilayah peri kuno, mereka secara pribadi dibangun olehmu. Apapun yang terjadi, mereka seharusnya tidak dapat menemukannya. Jadi, bagaimana mungkin kem-kem itu diserang? Immortal yang tak terukur itu bertanya dengan sangat bingung. Dia telah berusaha mencari kem sebelumnya dengan teknik formasi spiritualnya. Namun meskipun kem-kem itu jelas di dekatnya, tapi dia tidak dapat merasakan apapun. Kem seperti itu seharusnya tidak mungkin ditemukan. Namun sekarang, mereka semua diserang. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kem-kem itu disembunyikan karena teknik formasi spiritual. Faktanya bahwa kem-kem itu ditemukan secara alami, itu berarti seseorang telah mendobrak teknik formasi spiritualku. Pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, aku tahu kemampuan weaponry refinement immortal dan yang lainnya. Dengan kemampuan mereka, jelas mustahil bagi mereka untuk menerobos teknik formasi spiritualku, kata The Darkhold Master. Mungkinkah itu perbuatan immortal mencapai surga? Mungkinkah immortal mencapai surga telah membantu peri kuno? Tanya World Devastator Immortal. Setelah memikirkan dengan cermat, dia merasa bahwa satu-satunya orang di Tanah Suci Martialism dengan teknik formasi yang sebanding dengan Tuan Hall mereka, dia adalah orang yang menduduki peringkat pertama di antara 10 immortal, yaitu immortal yang mencapai surga. Meskipun dia berada di peringkat kedua, dan immortal mencapai surga hanya satu peringkat di atasnya, tapi dia tahu bahwa perbedaan antara dia dan immortal mencapai surga sama dengan perbedaan antara surga dan bumi. Mereka hanya ada di dua tingkat yang berbeda. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.